Ku ingin tetap di sini. Di mana? Di hadirat Tuhan. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Waktu engkau hadapkan wajah-Mu kepada Tuhan, saya percaya pancaran wajah daripada Allah sendiri, Tuhan sendiri, itu akan membuat kita lebih baik, saudaraku sekalian. Pasti engkau mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru. Tapi kalau engkau memalingkan wajah daripada Allah, maka engkau sebelum bertanding sudah kalah. Daud, waktu dia menghadapi Goliat raksasa itu, apa yang terjadi? Dia melihat Goliat itu tidak ada apa-apa. Tetapi Saul, waktu dia melihat Goliat itu sesuatu yang dahsyat, raksasa, menyeramkan, dia berbalik. Seluruh pasukan berbalik, tertunduk malu karena hinaan daripada seorang Goliat. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Malah mereka semakin ciut, semakin lemah, dan semakin terpojok. Tetapi Daud yang dikatakan masih muda belia, masih kemarah-marahan, memandang Goliat bukan sesuatu hal yang menakutkan. Dan apa yang terjadi? Dia menang. Bapak Ibu harus menang atas masalahmu. Amin. Engkau harus menang atas penyakitmu. Katakan amin. Amin. Kalau masalah segitu aja kita nggak bisa menang, mana bisa kita lebih daripada pemenang? Ya. Pujian berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Tetapi masalah yang satu saja kita nggak bisa pemenang. Ya. Apa yang menjadi pemenang? Hai, iya kan? Mari Bapak Ibu. Saya udah sering katakan masalah yang saya hadapi besar. Tetapi saya harus maju tampil seperti tidak ada masalah. Karena saya tahu masalah bukan menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan. Khususnya yang ikut saat teduh ini. Masalah bukan menjadi masalah bagimu. Tetapi masalah adalah pintu berkat. Katakan amin. Amin. Harus begitu. Suamimu menjengkelkan, istrimu menyebalkan, anak-anak membuat engkau tidak bisa bersuka cita. Jangan lemah. Engkau harus buat situasi sepertinya tidak ada apa-apa. Ya. Karena kita percaya waktu kita saat teduh ini, kita sedang membawa diri kita kepada Tuhan, keluarga kita kepada Tuhan, masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Ya. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita bawa itu kepada Tuhan, ya udah selesai, aman. Dapur udah habis, beras udah nggak ada, gas udah habis, kayu bakar nggak ada, kepala lagi sedang sakit. Jangan lemah. Engkau harus menguatkan kepercayaanmu. Ya. Engkau harus melihat Allah. Engkau harus melihat Yesus sedang ada berdiri di depanmu, sedang mengulurkan tangannya. Ayo nak, aku ada di sini. Kalau Yesus ada di situ, kalau ada Roh Kudus bekerja di sana, saya percaya hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Karena kita ini adalah utusan Allah Bapak Ibu. Kita ini adalah duta kerajaan Allah yang diutus, yang dipercayakan sesuatu yang besar. Katakan amin. Amin. Kita ini pemimpin saudaraku. Kita ini adalah orang yang diikuti banyak orang. Haleluya. Oleh karena itu hari ini saya mau ingatkan kita Bapak Ibu. Ada kisah dulu waktu ini kita lihat dulu Maleakhi 2 ayat 7. Apa dikatakan Maleakhi 2 ayat 7? Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ya. Bapak Ibu tahu kata Maleakhi itu apa artinya? Itu artinya adalah utusanku. Wow, haleluya. Artinya Tuhan memberi nama untuk Maleakhi bukan tanpa maksud dan tujuan. Tetapi dari awal ada rencana Tuhan yang besar bagi Maleakhi supaya ia menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman. Ya. Haleluya. Amin. Amin.
Mari Bapak Ibu adalah utusan Allah di bumi ini. Yes. Jadi utusan Allah harus semangat, amin. Ya, Harus tegar, harus kuat, harus bisa meyakinkan banyak orang bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Waktu engkau sakit jangan lemah, jangan murung, jangan putus asa. Waktu engkau tidak punya uang atau dana untuk sesuatu yang kau butuhkan, jangan pernah lemah tetapi tetap bersemangat. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus juga dalam 1 Korintus 4 ayat 1 pernah berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Rahasia Allah diberikan kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya, kepada kekasih-kekasihnya, kepada sahabatnya. Jadi rahasia Allah diberikan kepada Bapak Ibu dan saya yang tetap setia, yang tetap komit, yang tetap mau mengikut Tuhan lebih sungguh lagi. Katakan amin. Haleluya. Ini Bapak Ibu membuat kita tersanjung sebenarnya. Bukan tersandung tetapi tersanjung. Wah, beban ini terlalu berat. Bukan. Tetapi Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar lewat kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa, untuk lingkungan, untuk daerah kita, untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita, untuk apapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mempercayakan sesuatu yang luar biasa karena kita dipilih dan dipercayakan untuk menyatakan rahasia Allah. Katakan amin. Haleluya. Ini anugerah yang luar biasa. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini mari siapkan hatimu Bapak Ibu. Ya, ada kriteria-kriteria yang Tuhan minta dari seorang utusan Allah atau duta kerajaan Allah. Dari bahasa sederhananya dari Bapak Ibu dan saya ada yang Tuhan minta. Yang pertama apa itu? Miliki hati yang takut akan Tuhan. Wow. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Dikatakan ia takut kepada, ia memberikan roh takut kepadaku dan roh yang gentar terhadap namaku. Artinya Maleaki menyatakan bahwa dia dituntut untuk takut akan Tuhan dan harus gemetar kepada Tuhan. Kadang-kadang orang-orang atau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat-jemaat tidak takut Tuhan. Terlalu gampang membuat hidupnya sama dengan dunia ini. Sementara kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Tuhan selalu bersamaku. Itu pujiannya. Tetapi waktu melakukan dosa tidak takut Tuhan. Judi tetap jalan, dukun tetap jalan, tipu tetap jalan, manipulasi tetap jalan, gosip tetap jalan. Padahal lagunya kiri kananku ada Tuhan. Oleh karena itu saya ingatkan kita miliki hati yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama agar kita dipakai Tuhan lebih lagi. Integritas, itu berbicara integritas. Dimanapun kita berada, mau sendiri mau banyak orang, kita harus ada integritas. Harus ada roh takut akan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 senantiasa kita itu harus berusaha hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kadang-kadang kita lebih takut dengan manusia daripada kepada Allah. Ini yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu dan saya harus menyatakan kebenaran. Jangan takut dibenci orang kalau kita menyatakan kebenaran. Kadang-kadang nanti saya dibenci, nanti saya dihakimi, saya nanti dipersulit. Ini yang membuat kita nggak pernah maju. Ini yang membuat kita tidak punya diberkat. Ini yang membuat kita tidak menyadarkan orang lain atas kesalahannya. Maleaki 2 ayat 6. Maleaki itu tadi katakan tadi adalah utusan Allah ya. Maleaki 2 ayat 6 dikatakan pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Itu bagi hamba-hamba Tuhan. Dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Ini nih. Kadang-kadang kita mau curang, kita mau bohong untuk sesuatu yang lebih baik. Hari ini mulailah sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuatu yang ada untuk keberanian menyatakan kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun kita Bapak Ibu, mari jangan pernah rekayasa apapun, jangan pernah kompromi dengan apapun. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Itu Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang kedua menyatakan kebenaran, yang ketiga senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan, apa yang kita takutkan? Kelaparan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun tidak masalah bagi kita.
Maliaki 2 ayat 6b dikatakan, dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Ini nih, bagaimana Tuhan terus menyertai kita, bagaimana Tuhan terus memberkati kita. Hadirkan damai sejahtera. Ya. Amin. Amin. Hadirkan kejujuran. Ikuti dia terus. Saya percaya dia akan senantiasa berjalan dengan Bapak Ibu dan saya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terus yang keempat, membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Bertobat. Ini tugas. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah kerinduan seperti itu? Kalau ada kerinduan seperti itu, Tuhan yang taruh, Roh Kudus yang berkarya di dalamnya. Oleh karena itu, tangkap pesan Tuhan, tangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya. Maliaki 2 ayat 6 dikatakan, banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Ini adalah tugas Bapak Ibu dan saya. Bukan tugas hanya pendeta gembala, tetapi jemaat juga harus membuat ini. Sebagai apa? Sebagai satu komitmen dalam hidup, bahwa kita harus mempersiapkan hidup kita lebih lagi. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu dalam Yakobus 5 ayat 19